Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analika Saputri dari Diploma 3 Kebidanan Stikes Dharma Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tugas kesehatan reproduksi dan KB, yaitu tentang konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kependudukan. Pendudukan jika didefinisikan secara umum merupakan semua orang yang berdomisili wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu dan dianggap sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan di suatu negara. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, yang intinya orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu wilayah. Misalnya ada bukti di dalam aspek sosiologi, penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kemudian yang ketiga, hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, perubahan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Kemudian faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Secara umum ada 3 faktor utama demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kelahiran. Fertilisasi adalah kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengidentifikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup, atau dalam pengertian lain, fasilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekulitas seorang wanita. Berikut ini penjelasan mengenai pengukuran fertilitas. Pengukuran fasilitas tahunan adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Adapun ukuran-ukuran fertilitas tahunan adalah: yang pertama, tingkat fertilitas kasar. Growth rate adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk. Kemudian yang kedua, tingkat fertilitas umum. General fertility rate adalah jumlah kelahiran hidup per 1000 wanita usia reproduksi, usia 14-49 atau 14-44 tahun pada tahun tertentu. Tingkat fertilitas menurut umur. Expected fertility rate adalah perhitungan tingkat fertilitas perempuan pada tiap kelompok umur dan tahun tertentu. Tingkat fertilitas menurut ukuran urutan penduduk. Birth order. Species fertility rates adalah perhitungan fertilitas menurut urutan kelahiran bayi oleh wanita pada umur dan tahun tertentu. Selanjutnya, yang B, pengukuran fertilitas kumulatif adalah pengukuran jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia suburnya. Adapun ukurannya adalah tingkat fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan, jumlah tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seseorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Kemudian gross reproduction rates adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa
produksinya. Yang kedua, kematian mortalitas. Kematian adalah ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah suatu kematian per 1000 individu per tahun hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Kemudian perpindahan. Migrasi adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam banyak kasus, organisme migrasi untuk mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kelangkaan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena overpopulasi. Kemudian masalah kependudukan di Indonesia, yaitu masalah kependudukan di negara Indonesia ditandai oleh 3 hal, yakni jumlah penduduk yang kian meningkat. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 160 juta jiwa. Hasil sensus pada 1980 berjumlah 147 juta jiwa dengan presentasi pertumbuhan sebesar 2,34% per tahun. Tapi berdasarkan sensus penduduk pada 2000, jumlah penduduk Indonesia menjadi 234 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,35% per tahun. Penyebaran penduduk sangat timpang di Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia. Bermukim kurang lebih 150 juta jiwa penduduk. Tingkat kepadatan sekitar 700 jiwa per kilometer persegi dibandingkan Sumatera, Kalimantan, Irian atau Maluku yang masing-masing hanya 88,20 dan 8 per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan luas Pulau Jawa merupakan sebagian kecil dari luas wilayah Indonesia. Situasi itu merupakan tantangan raksasa kependudukan. Kemudian situasi struktur umur pendek yang kurang menguntungkan. Jumlah penduduk kebanyakan berumur muda dan itu akan menjadi yang tantangan berat bagi pembangunan di Indonesia. Menurut sensus penduduk pada 1980, berat bagi pembangunan di Indonesia. Menurut sensus penduduk pada 1980, jumlah penduduk yang berumur muda kurang lebih berjumlah 100 juta. Tolak ukur yang biasa dipergunakan untuk menentukan umur muda adalah 30 tahun ke bawah. Dari jumlah itu, sepertiganya manusia di bawah 15 tahun. Jumlah anak yang berada di bawah usia 5 tahun sekitar 22 juta orang. Menurut sensus penduduk pada 2000, struktur umur penduduk dikelompokkan dalam 3 kelompok, yakni kelompok umur muda 0 sampai 14 tahun 36,6%, kemudian kelompok umur produktif 15 sampai 64 tahun 59,6%, kelompok umur tua 65 tahun atau lebih 3,8%. Kemudian jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk, persebaran pendudukan berkait dengan tingkat hunian atau kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 6,9% dari luas wilayah daratan Indonesia. Kepadatan penduduk biasanya dilihat berdasarkan lahan pertanian yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kepadatan penduduk agraris atau perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total baik yang bekerja sebagai petani atau tidak dengan luas lahan pertanian. Dengan kepadatan penduduk yang tidak merata di setiap wilayah menimbulkan permasalahan penduduk. Permasalahan terkait penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas, keamanan, serta pemerataan pembangunan.
Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.